diperiksa dari BPK dan sesuai seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa benar-benar sudah kita sudah sesuai dengan ininya regulasi dalam pengelolaan anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar informasi kepemiluan. Persembahan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan, ruang diskusi resmi yang menghadirkan informasi kepemiluan secara mendalam, objektif, dan terpercaya. Pada episode kali ini, Bisik akan mengangkat tema yang sangat penting dan relevan dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu transparansi anggaran pemilu dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Pemilu adalah instrumen utama demokrasi, dan di balik kesuksesannya terdapat pengelolaan anggaran negara yang besar, kompleks, serta menuntut akuntabilitas tinggi. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan selaku pimpinan lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab langsung terhadap pengelolaan anggaran pemilu. Selamat datang Bu Ketua KPU, Bu Lailatul Isya. Terima kasih Mbak Yanti. Terima kasih telah meluangkan waktunya Bu untuk hadir di podcast Bisik KPU Bu. Ya, terima kasih juga sudah diundang lagi ke Bisik. Kabar baik Bu, sehat? Sehat. Oke. Ini Bu, sebagai pembuka ya Bu, sebenarnya ini apa yang dimaksud dengan anggaran pemilu Bu? Dan mengapa transparansi menjadi isu yang sangat penting? Ya, anggaran pemilu itu anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh tahapan pemilu. Ya, ataupun pilkada ya, karena anggarannya kan kalau di KPU bukan hanya pemilu tapi juga ada pilkada, jadi anggaran yang digunakan untuk membiayai seluruh tahapan-tahapan baik dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Ini kan kenapa sangat penting harus transparan ya, karena anggaran ini bersumber dari APBN maupun APBD sesuai dengan ininya ya, rezimnya. Kalau pemilu berarti bersumber dari APBN. Kalau pilkada ini bersumber dari APBD. Nah, pada dasarnya APBN maupun APBD ini kan uang rakyat, ya uang publik, yang kemudian ya berarti harus ada pertanggungjawaban kepada publik, ya mungkin lewat ini birokrasinya. Yang jelas karena ini uang publik ya harus kita pertanggungjawabkan. Setiap rupiahnya setiap rupiah yang digunakan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, dalam hal itulah kemudian pentinglah adanya transparansi dalam hal penggunaannya itu, pertanggungjawabannya itu. Secara regulasi, dasar pengelolaan anggaran KPU ini mengacu pada apa saja Bu? Untuk regulasi yang dipedomani ada beberapa hal. Ya, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, ya. Terus yang kedua ini Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Ada juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 ini tentang perbendaharaan negara, serta Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan keuangan negara. Nah, karena KPU ada juga Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Jadi semua regulasi-regulasi ini yang harus menjadikan pedoman kita dalam penggunaan anggaran, sehingga anggaran ini bisa digunakan secara efektif dan efisien. Jadi kita benar-benar menggunakannya dengan baik. Lalu bagaimana proses perencanaan anggaran di ini Bu untuk pemilu di KPU? Untuk perencanaan ini ya jauh-jauh sebelum tahapan itu dimulai kita sudah merencanakan. Ini salah satu contoh saja.
ketika kita kemarin selesai dengan pilkada itu kan kita langsung. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi eh, apa ya dasar untuk kemudian dalam perencanaan itu. Jadi langsung ketika selesai kita merencanakan, karena mungkin prosesnya dari perencanaan sampai nanti jadi anggaran ini kan cukup lama karena melibatkan beberapa instansi terkait. Jadi dalam perencanaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Salah satunya yang pertama itu adalah jumlah pemilih. Nah, jumlah pemilih kalau secara ininya kan pasti bertambah tiap tahun. Nah, ini kemudian salah satu yang menjadi pertimbangan ketika nanti menentukan berapa sih besaran anggarannya nanti pada waktu pemilu berikutnya ataupun pilkada berikutnya. Ini jumlah pemilih. Karena dari jumlah pemilih ini menentukan jumlah TPS. Nah, jumlah TPS ini yang kemudian akan menentukan beberapa kaitannya dengan logistik ya kan. Dari di situ berapa sih kebutuhan yang nanti dibutuhkan pada waktu pelaksanaan ya. Terus selanjutnya adalah kondisi geografis. Nah, kalau kita lihat kita tidak terlalu jauh lihat Indonesia ya yang sangat kompleks dengan geografisnya. Kita lihat yang secara miniatur di Kabupaten Pekalongan ya. Ini kan dari pantai sampai pegunungan. Ini juga harus dipertimbangkan, kondisi-kondisi geografis ini juga harus dipertimbangkan. Jadi ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam hal kemudian perencanaan anggaran ini. Karena jarak, kondisi geografis ini juga menjadi pertimbangan. Terus selanjutnya adalah kompleksitas, kompleksnya wilayah-wilayah ini kan. Ada yang pedesaan yang mungkin tingkat penduduknya yang tidak terlalu padat, ada juga tempat-tempat yang perkotaan yang padat. Ini juga harus jadi pertimbangan dalam membuat perencanaan anggaran ini. Jadi terus yang tidak kalah penting adalah beban dari penyelenggara. Jadi nanti kita juga harus memikirkan ketika penyelenggara ini nanti bekerja, kita juga mencoba merencanakan tingkat bebannya itu seberapa sih, karena antara pemilu dan pilkada ini kan bebannya berbeda. Karena beda kadang-kadang banyak logistiknya atau yang lebih sedikit logistiknya atau yang lainnya itu menjadi salah satu pertimbangan dalam hal perencanaan itu. Terus perencanaan ini melibatkan pihak luar dari KPU atau hanya pihak internal KPU? Kalau perencanaan yang jelas melibatkan ya, karena anggaran kita juga bukan dari gitu ya. Jadi memang mungkin diawali dari KPU sendiri secara berjenjang ini membuat perencanaan ya, dan kemudian ini melibatkan pihak-pihak lain yang jelas karena kebijakannya kita berkaitan dengan institusi yang lain. Ya, salah satunya adalah dengan Kementerian Keuangan, DPR kan. Nah, seperti itu dan yang lainnya. Jadi melibatkan kalau kita pas untuk pilkada berarti kan melibatkan pemerintah daerah seperti itu. Jadi kita mengajukan setelah anggaran disetujui, itu bagaimana mekanisme pengelolaannya agar tidak terjadi penyimpangan? Nah, ini kan karena kemajuan teknologi ya, sekarang kan era-eranya era teknologi digital, semuanya pakai aplikasi dan sistem informasi. KPU sendiri juga menggunakan itu. Jadi ada aplikasi-aplikasi, ada namanya Sakti ya, Sakti ini yang kemudian selain membantu KPU ya, ini juga salah satunya biar lebih transparan di situ karena kan sudah bisa dilihat aplikasi. Terus ada juga SPAN Kementerian Keuangan gitu ya. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang digunakan sehingga pengelolaan keuangan ini lebih transparan dan lebih ya sebenarnya juga membantu kita juga sih. Oh, ada lagi yang mungkin masih baru ya, tapi kita sudah memulai, walaupun mungkin belum ini semua, kita belum full, tapi ini kita sekarang dalam pembayaran itu menggunakan yang namanya non tunai. Nah, ini kan kalau non tunai ini kan lebih transparan lagi ya, seperti itu. Jadi kita sudah memulainya
Untuk pembayaran itu tidak semuanya tunai, ada yang non tunai seperti itu. Terus ini pihak-pihak siapa saja Bu yang mengawasi penggunaan anggaran di KPU? Nah, untuk pengawasan ini ada yang dari internal, ada juga dari eksternal. Kalau dari internal sendiri kita ada inspektorat ya. Inspektorat itu yang kemudian mengawasi kan karena memang semuanya dalam pengawasan KPU RI. Terus kemudian ada pihak eksternal BPK. Ini juga secara rutin kemudian mengawasi dan memeriksa dari laporan-laporan seluruhnya dari KPU. Nantinya selain karena internal maupun eksternal itu akhirnya ya pengawasannya ini berlapis ya, bukan hanya di internal. Jadi kita pastikan bahwa semuanya sesuai, makanya pengawasan berlapis ini dilaksanakan baik di internalnya maupun eksternalnya. Dan alhamdulillah kemarin ketika kita kan beberapa kali juga sudah pernah diperiksa dari BPK dan sesuai lah, sesuai seperti itu. Itu kan menunjukkan bahwa benar-benar sudah kita sudah sesuai dengan ininya regulasi dalam pengelolaan anggaran, dan kemudian dari situ pengawasan juga dilaksanakan dengan baik. Jadi memang mungkin perlu diketahui dari hasil pengawasan baik internal maupun eksternal ini pasti dalam setiap tahun itu nanti ada semacam laporannya. Nah, seperti itu. Karena memang KPU juga punya target kan biar jadi WTP itu. Terus ini bentuk transparansi anggaran KPU pada publik bagaimana Bu? Untuk transparansi pada publik ya, kita untuk laporan keuangan itu kita upload di website resminya KPU. Jadi di situ masyarakat bisa tahu, oh ya ketika mendapatkan anggaran dan kemudian seperti apa penggunaannya. Jadi itu salah satu bentuk transparansi KPU dalam penggunaan anggaran. Terus yang kedua kita juga ada yang namanya PPID ya, di mana masyarakat bisa mencari informasi di situ, ya kan? Dengan informasi-informasi itu, jadi mereka bisa kemudian tahu lah seperti apa gitu ya. Jadi itu ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan KPU dalam hal transparansi. Dan juga ketika evaluasi ataupun dengan pihak-pihak masyarakat kita juga terbuka, semua ada diskusi dan sebagainya. Ini ya apa ya, untuk mengeliminir lah ya kemudian dianggapnya KPU tidak transparan. Ada tantangan terbesar enggak Bu dalam mewujudkan transparansi anggaran pemilu ini? Tantangannya ini ya, satu kompleksitas masyarakat. Terus yang kedua ini yang biasanya paling ngeri itu hoax itu ya, yang kadang-kadang ada penggalan-penggalan yang dipelintir gitu ya, informasi-informasi yang dipelintir. Itu yang kemudian menjadi tantangan tersendiri bagi kita, karena kan ya kadang-kadang masyarakat belum meng-cross check kalau itu yang sudah diterima duluan seperti itu. Jadi apalagi salah satu apa ya, mungkin tadi ada keuntungannya tapi ada kerugiannya, maksudnya ya kekurangannya di situ ketika informasi pesat ini kadang-kadang kita juga apa ya, informasi-informasi itu tidak seutuhnya disampaikan sehingga menjadikan informasi itu ya tidak benar gitu kan. Itu tantangan tersendiri yang kadang-kadang butuh ekstra untuk ya kita mengklarifikasi atau mungkin memberikan informasi yang sebenarnya. Nah, makanya di media sosialnya KPU ini ya kita coba memberikan informasi-informasi itu, dan kita pun terbuka ketika masyarakat pengen mendapatkan informasi. Jadi seumpama dapat informasi jangan mudah dipercaya gitu sih. Ya, terus bentuk pertanggungjawaban akhir anggaran pemilu seperti apa, Bu? Untuk pertanggungjawaban akhir pemilu, nah biasanya kan kita nanti sudah ada yang namanya laporan ya, laporan yang kemudian itu berjenjang, laporan kerja yang disampaikan berjenjang, kemudian setelah itu laporan itu di audit sama BPK. Nah, kemudian dari DPR juga ada fungsi pengawasan gitu sih. Jadi
kita juga ada instansi lain yang juga ngawasi. Seumpama ada KPK. Kemarin kalau dianggap ada yang tidak ini ya, Nyeleweng. ada yang tidak pas lah ya, itu juga kita diawasi oleh KPK. Jadi itu pertanggungjawaban akhir setelah kita melaksanakan kegiatan. Berarti KPU itu menindaklanjuti nggih melalui perbaikan administrasi maupun pengembalian ke kas negara apabila ada kelebihan. Nggih. Terus ada pesan enggak dari Ibu sebagai Ketua KPU Kabupaten Pekalongan kepada masyarakat terkait isu anggaran pemilu, Bu? Pesannya sih untuk masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pekalongan ya, bahwa KPU berkomitmen ya, berkomitmen penuh dengan prinsip transparansi, akuntabilitas serta integritas. Jadi pemilu yang jujur itu tidak hanya pada waktu pelaksanaan pengambilan suaranya saja, tapi juga kejujuran dalam pengelolaan setiap rupiah uang negara yang digunakan. Jadi kami mengajak kepada masyarakat untuk kemudian aktif mengawasi dan mengkritisi secara konstruktif ya, jangan berkritis tapi yang tidak baik, tidak membangun, dan kemudian bersama-sama menjaga demokrasi. Ya, terima kasih Bu Ketua KPU atas penjelasan yang sangat komprehensif dan mencerahkan ini. Ada lagi Ibu yang mau ditambahkan? Cukup. Yang jelas menyenangkan sekali hari ini bisa diundang lagi. Terima kasih juga berbagi Ibu info berkenan hadir di podcast Bisik ini. Ya, teman pemilih, dari diskusi hari ini kita belajar bahwa transparansi anggaran bukan sekedar kewajiban administratif, tetapi bagian dari etika demokrasi dan tanggung jawab moral kepada rakyat. Baiklah, teman pemilih, sampai di sini dulu episode kita kali ini. Terima kasih kepada teman pemilih yang telah mengikuti hingga akhir. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode berikutnya di podcast Bisik, bincang inspiratif seputar kepemiluan, karena akan ada banyak tema menarik seputar demokrasi dan kepemiluan yang tentunya edukatif, transparan, dan inspiratif. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Podcast Bisik menginspirasi dan mendidik untuk demokrasi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.